Kalau kemudian ada yang mengaut-aut Kongres kita, lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? Dia dapatkan 110 kursi DPR RI, dia dapatkan per hari ini 260 kepala daerah, lalu dia dapatkan lebih dari 3.000 DPRD provinsi dan kabupaten. Full power. Kenapa itu mau direbut? Karena kalau bisa direbut, semua itu dia dapatkan. Itu sebabnya orang pertama yang menentang ide Pak Guntur di September itu ya Hasto Kristianto. Karena ini adalah agenda dia yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas. Bukan politisasi hukum loh. Karena ada pasalnya kan. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Kenapa dipaksakan jelang Kongres kita? Kenapa dipaksa jelang kita akan menentukan ketua umum, kita akan menentukan sekjen. Lobby-lobby politik itu bukan menjadi hal yang utama. Hukum itu ada produk politik, kita setuju. Tetapi kalau hukum yang dipolitisasi kita nggak setuju. Tapi kan negara kita ini nanti ujung-ujungnya transaksional. Jadi ketua umum sampaikan warning pada kita kadernya. Siap-siap. Ini peringatan buat kita semua. Siap-siap. Akan ada sebuah gejolak besar, badai besar yang menghantam partai kita dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang harus dilakukan partai? Konsolidasi. Ribuan orang sudah cap jempol darah. Ganggu partai kita pasti ngelawan. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan ya, silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Hanya dengan menjadi oposisi maka transisi ketum sementara ini bisa mulus sesuai dengan yang ada dalam kacamata kepentingan sekjen ini. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini? Menurut Undang-Undang 2019 pasal 11. Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Bisa saja terjadi di atas 1 miliar, itu alternatif ya. Dan ketiga itu adalah interest public. Kasus yang menurut publik itu menjadi sorotan. KPK bisa take over ya, ngambil alih gitu. Mengambil alih, dia yang melakukan. Kalau terpenuhi syarat di ayat 1, ayat 2, ayat 3, maka katanya wajib loh. Bukan wajib alternatif. Diserahkan. Wajib diserahkan pada kepolisian. Ya, di pasal 11 itu adalah syarat-syarat yang bisa dilakukan, tetapi itu kan sifatnya alternatif. Satu, yang kedua bisa dijalankan, bisa tidak? Bisa dijalankan, bisa enggak. Itu kewenangan KPK lah itu, dan banyak kasus yang sudah kita tangani di KPK 300 juta dengan tetap ditangani Mas tetap Ronald, aja ditangani begitu. Dan itu sudah putusan. Nah, itu yang jadi problem. Ada rangkaian aneh. Sebagai partai politik, sebagai insan politik, bolehkah kita membuat analisa? Kayaknya ada tujuan politiknya nih. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5 segala macam. Saya sebagai penyidik, dan saya yakin juga dengan rekan-rekan penyidik yang sekarang menjalani, mereka menjalankan tugas berdasarkan yang mereka jalankan. Jadi tidak melihat dari faktor politik ataupun hukum. Ini kan adalah perkara yang sudah lama ya Mbak ya, dari 2020 sampai sekarang. Drama murahan Hasto Kristianto. Skakmat. Narasi Adian Napitupulu dipatahkan Yosef Wenas dan Prof. Jamin Ginting. Pada penghujung 2024, KPK menetapkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap Harun Masiku, yang bisa dikatakan sudah menjadi borok hukum negeri ini sejak 2020. Langkah KPK berlanjut pada penggeledahan rumah Hasto di awal tahun baru, yang kemudian memicu tudingan PDIP jika KPK tengah bermain drama. Senin 13 Januari 2025, Hasto Kristianto dengan gagah berani layaknya Panglima Perang datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK. Usai 4 jam, KPK menyatakan ternyata tidak menahan Hasto. Politikus PDIP itu meninggalkan gedung KPK dengan senyum yang cerah. Tanpa beban moral, tanpa rasa bersalah, dan tanpa rasa berdosa. Mungkin dirinya yakin benar. Memang tak bersalah dan tak berdosa. Karena ia hanya seorang korban kriminalisasi dan politisasi.
Kan memang itu yang senantiasa digaungkan sebagai propaganda wajib setiap kader banteng di depan publik. Mampukah KPK menjawab keraguan publik dengan membuktikan independensi dan juga keberaniannya? Namun publik sempat tersentak kaget. KPK yang sudah berkoar-koar sampai ke planet Mars soal Hasto, giliran didatangi kok biasa saja. Ada apa? Hasto Kristianto, nama yang kini menggema di lorong-lorong gedung KPK, bak soundtrack melodrama politik yang tak kunjung usai. Hasto melenggang masuk ke sarang anti korupsi untuk diperiksa atas dugaan suap dan obstruction of justice. Setelah sekitar 4 jam, yang mungkin terasa seperti seabad bagi kita rakyat biasa, Hasto keluar dengan wajah sumringah, senyum lebar, seolah baru saja memenangkan penghargaan di Festival Film Politik Nasional. Kabar angin pun berhembus kencang. Bukan angin yang di Los Angeles ya, Bu. Kabar angin ini seperti rumor gosip tetangga yang beredar di arisan RT. Katanya, Megawati Soekarno Putri sempat menelepon Prabowo Subianto. Apa isi teleponnya? Siapa yang tahu? Namun Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan dengan tegas dan jelas, itu hanya penggiringan isu saja. Tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra, kata Dasko. Proses hukum adalah urusan aparat penegak hukum, tegas Dasko. Hasto, ketika keluar dari gedung KPK, dia seperti aktor utama yang baru saja menyelesaikan adegan klimaks. Mengenakan kemeja hitam, dengan senyum yang tak lekang oleh waktu. Dia menyapa para simpatisan yang menyambutnya dengan pekik merdeka. Merdeka dari apa? Dari tanggung jawab, dari pertanyaan wartawan yang terus mengejar. Hasto memilih diam seperti seorang pahlawan misterius yang menunggu waktu untuk mengungkap rahasia besar. Pengacara Hasto, Magdir Ismail, lalu mengambil peran sebagai narator. Pak Hasto diperiksa untuk 2 perkara, katanya dengan nada datar. Seolah 2 perkara ini hanyalah menu pembuka dalam pesta besar. Suap dan perintangan penyidikan. Hanya itu detailnya? Oh, tentu saja rahasia. Kami sudah sepakat dengan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik, tambah Magdir. Transparansi, itu barang antik, teman-teman. Namun jangan lupa bumbu utama cerita ini, Harun Masiku. Nama yang begitu legendaris hingga sepertinya layak diabadikan dalam mitos modern. Dalam kasus ini, Hasto memainkan peran sutradara film thriller, mengarahkan saksi, memberi perintah untuk merendam ponsel dalam air, dan memastikan semua jejak menghilang seperti ilusi magis. Plot twist yang jenius. Lalu, ada uang suap 600 juta rupiah, jumlah yang bagi sebagian dari kita cukup untuk membeli rumah atau setidaknya melunasi cicilan. Tapi di dunia politik, itu hanyalah uang saku. Tujuannya, membuka jalan bagi Harun Masiku ke kursi DPR melalui proses PAW. Oh, betapa mahalnya sebuah kursi. Luar biasa. Momen epik pun tiba. Hasto meninggalkan gedung KPK dengan bus berwarna merah putih, lambang nasionalisme sejati. Diiringi simpatisan yang meneriakkan semangat perjuangan dengan lantang, adegan ini nyaris seperti puncak film perang tanpa perang tentu saja. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk siapa? Untuk keadilan? Untuk kebebasan? Atau untuk partai? Atau untuk pribadi? Atau untuk tetap tersenyum di tengah badai skandal? Nah, bagaimana kita menelaah drama politik yang tengah dimainkan Hasto dan PDIP? Benarkah tidak ditahannya Hasto oleh KPK ada keterkaitan dengan Presiden Prabowo? Bagaimana korelasinya warning Megawati soal rumor Jokowi yang mengincar posisi ketum PDIP? Dan apakah ini murni kasus hukum atau ada bumbu-bumbu politisasi di dalamnya? Mari kita simak diskusi menarik dari politisi PDIP, Adian Napitupulu, analis intelijen Yosef Wenas, guru besar hukum pidana Profesor Jamin Ginting, dan mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal. Perdebatan hukumnya kok kayaknya dipaksa banget. Lalu terakhir Ibu Mega katakan ada yang mengincar kursi ketua umum. Oke. Kalau kemudian ada yang mengaut-aut Kongres kita,
lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? Dia dapatkan 110 kursi DPR RI, dia dapatkan per hari ini 260 kepala daerah, lalu dia dapatkan lebih dari 3.000 DPRD provinsi dan kabupaten. Full power. Kenapa itu mau direbut? Karena kalau bisa dia rebut, semua itu dia dapatkan. Pernah nggak terjadi begitu? Pernah terjadi. Dalam satu malam, dalam satu peristiwa pendek, terjadi peralihan 3 bulan sebelum seharusnya peralihan itu terjadi. Toh, apa yang didapatkan? Seluruh anggota DPR itu didapatkan. Semua kursinya, semua kabinetnya, semuanya didapatkan. Ini politik. Kalau kemudian ada hukum yang ditabrak, pasal tidak ditetapkan segala macam, boleh nggak kita melakukan analisa politiknya? Apalagi mendekati momentum politik besar buat internal partai kita, di mana kita punya kekuatan politik sangat besar. Boleh nggak kita mengkaji itu secara politik? Boleh dong. Itu sebabnya orang pertama yang menentang ide Pak Guntur di September itu ya Hasto Kristianto. Coba cek media. Ketika Pak Guntur melontarkan itu, yang paling pertama komen dan sifatnya menentang itu Hasto Kristianto. Karena ini adalah agenda dia. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Karena bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Itu intinya, dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan, dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan politisasi hukum loh. Karena ada pasalnya kan, ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. KPK ini lembaga, kalau kita bisa bilang, meriam. Jangan tembak lalat, jangan tembak lalat, gitu loh. Ini kasus tidak layak pakai KPK, undang-undangnya jelas. Pasal obstruction of justice tidak pantas dikenakan, aturannya jelas, segala macam jelas. Kenapa dipaksakan? Kenapa dipaksakan jelang kongres kita? Kenapa dipaksakan jelang kita akan menentukan ketua umum, kita akan menentukan sekjen, ketua umum akan menentukan seluruh struktur partai di bawahnya. Setiap kita buat momentum politik ada penangkapan. Kasus ini sudah sangat lama. Lalu dipanggil, yang dipanggil siapa? Yang sudah ditahan. Sudah bebas. Sudah ditahan, sudah bebas, dipanggil lagi jadi saksi. Tidak ada saksi baru. Saksi yang ada adalah saksi yang pernah dipanggil 4 tahun lalu. Tersangka, terpidana yang pernah dipanggil 4 tahun yang lalu. Kalau kita menjadikan hukum sebagai panglima, saya kira lobby-lobby politik itu bukan menjadi hal yang utama ya. Kalau kita taat kepada aturan itu. Masalahnya selama ini terjadi. Ya tentu kalau produk hukum itu ada produk politik, kita setuju. Tetapi kalau hukum yang dipolitisasi, kita nggak setuju. Begitu. Artinya jangan sampai aturan hukum ini menjadi alat untuk meluruskan keinginan politik. Itu kan nggak benar gitu ya. Walaupun sering terjadi, tapi kan negara kita ini nanti ujung-ujungnya transaksional. Jadi dalam suatu hukum yang transaksional itu hukumnya nggak berkembang, pasti nggak berkembang. Makanya perlu ada independensi daripada setiap lembaga negara, termasuk KPK ini. Di sisi lain misalnya, ini dan atau kita perdebatkan. Ada KPK 90 orang lakukan pungli. Menurut pasal KUHP 368 kalau tidak salah, ancaman hukuman 9 tahun. Cukup disuruh berbaris oleh KPK minta maaf. Kenapa ini boleh minta maaf? Ini dikejar semuanya. Jadi tadi pernyataannya Bu Mega itu memberikan tekanan psikologis nggak kepada KPK? Lalu penjelasan KPK bahwa kemudian itu sanksi berat versi Dewas KPK berdasarkan surat Dewas KPK. Katanya seperti itu. Bagaimana ceritanya surat Dewas KPK mengalahkan undang-undang? Rangkaian peristiwa, kok aneh? Ketua umum sampaikan warning pada kita kadernya. Siap-siap, ini peringatan buat kita semua. Siap-siap, akan ada sebuah gejolak besar, badai besar yang menghantam partai kita dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang harus dilakukan partai? Konsolidasi, berjalan bergandengan tangan, jangan mau diadu domba dan sebagainya. Jadi itu bagian dari warningnya Ibu Mega kepada KPK. Dan kita siap, kita sambut di bawah ribuan orang sudah cap jempol darah. Ganggu partai kita,
kita pasti ngelawan. Oke, tapi kan nggak ada yang akan ganti ketua umum. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Ini politik, Mbak. Kalau kemudian ada partai politik baru berdiri misalnya, lalu kemudian kepala-kepala daerah itu pindah menjadi kader partai politik baru itu. Dalam waktu 1 minggu, partai politik baru itu bisa punya puluhan kepala daerah tanpa ikut pilkada. It's politik. Oke? Ya. Kalau taruhannya 1-2 orang, kita bisa perdebatkan. Tapi kalau bangsa ini, demokrasi, kita pasti ngelawan. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan, ya silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Kalau Anda perhatikan, sejak pilpres hasil-hasil itu keluar, terutama entah quick count, entah real count, itu kan narasi DFK itu kan digaungkan terus dari kubu Pak Sekjen ini. Arahnya memang kalau rencana Sekjen ini ingin berhasil menjadi ketum sementara, PDIP memang harus ada di posisi oposisi. Oleh karena itulah perlu wacana-wacana yang terus menyerang, karena memang ingin out gitu, opsinya out kalau dari sudut kepentingan Sekjen Hasto ini. Maka sangat relevan kalau selama ini yang terus saja kan menyerang Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, pemerintah lah, apapun lah gitu. Memang itu yang harus dibangun, opini itu yang harus dibangun karena tujuannya menjadi oposisi. Hanya dengan menjadi oposisi maka transisi ketum sementara ini bisa mulus sesuai dengan yang ada dalam kacamata kepentingan Sekjen ini. Saya ingin tanya, sebagai mantan penyidik KPK, apakah Anda mengakui bahwa intervensi politik terkadang mempengaruhi diskresi para penyidik? Untuk pimpinan sebelumnya, saya merasa seperti itu, Mbak. Untuk saat ini mungkin berani ya antara... Anda yakin pimpinan sekarang berbeda dengan pimpinan yang sebelumnya? Dipilihnya sama loh sama DPR, Komisi 3 juga. Banyak dikritik juga oleh masyarakat sipil. Saya cukup kenal ya dengan pimpinan KPK saya, khususnya Pak Setio. Pak Setio pada saat saya menjabat sebagai penyidik adalah direktur saya langsung, direktur penyidikan. Dan pada saat saya menjalankan tugas atau melakukan penggeledahan, penahanan, bahkan melakukan pemanggilan tersangka atau saksi, beliau tidak pernah mengintervensi atau menghalangi atau menunda-nunda. Berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Jadi berkaca dari situ kita bisa yakini, saya yakini pribadi mungkin ada keseriusan dari pimpinan sekarang berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini menurut Undang-Undang 2019 pasal 11? Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E KPK baru ya? Pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Ada batasnya. Ada batas pertamanya adalah ada kerugian negara. Dalam kasus ini ada nggak kerugian negaranya? Kedua, di atas 1 miliar. Angkanya berapa? Artinya problem pertama yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting tadi tentang penempatan pasal yang tidak tepat. Kedua, ada pasal lain juga yang tidak tepat. Gitu loh. Nah, dan dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa kalau dia di bawah 1 miliar, KPK wajib menyerahkan kasus itu pada kepolisian. Banyak yang nggak fair gitu loh. Jadi apa yang kita perjuangkan? Ya keadilan itu, kita mau semua diperlakukan adil saja. Prof Jamin, dari Undang-Undang KPK yang baru, apakah memang kasus di bawah 1 miliar rupiah itu memang harus diserahkan ke kepolisian tanpa kerugian negara? Nggak ada perubahan ya, pasal 6 dan ke pasal 11 itu. Jadi itu sifatnya alternatif, ya bukan kumulatif. Jadi bisa saja terjadi kalau penyelenggara negara itu melakukan tindak pidana. Ini kan bukan penyelenggara negara tapi dugaan suapnya dari... Ya, satu kan penyelenggara negara, kedua yang itu tadi harusnya di bawah di atas 1 miliar, itu alternatif ya. Dan ketiga itu adalah jangan lupa ada interest public ya, jadi kasus-kasus yang menurut publik itu menjadi sorotan. Nah itu KPK bisa take over ya, ngambil alih gitu, mengambil alih, dia yang melakukan. Jadi KPK punya kewenangan untuk mengusut kasus ini berdasarkan Undang-Undang KPK kalau yang alternatif memenuhi ya bisa. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK wajib menyerahkan penyelidikan
penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Oke. Ini persoalan kewenangan. Oke. Kewenangan Jadi siapa? yang dipersoalkan ini soal kewenangan. Kalau dalam tim hukum kita, ketika kita menemukan pasal, kita tidak cuma membaca penjelasan. Ya. Kita akan membaca risalah. Kenapa pasal itu keluar? Baik. Karena KPK itu lembaga yang gede banget. Ya. Kalau dia mau ngurus, uruslah yang gede. Jangan yang seperti ini, lahirlah pasal ini. Oke, baik. Kira-kira seperti Ya. itu. Ya, oke. Jadi Dan itu dijelaskan dalam mau ke ayat Prof. Jamin, keempatnya. nanti baru saya ke Pak Tesar. Bahwa kalau terpenuhi syarat di ayat 1, ayat 2, ayat 3, maka katanya wajib loh. Bukan Wajib alternatif. diserahkan. Wajib diserahkan pada Oke. kepolisian. ya, pada intinya di pasal 11 itu adalah syarat-syarat yang bisa dilakukan, tetapi itu kan sifatnya alternatif. Satu, yang kedua Bisa dijalankan, bisa tidak? bisa dijalankan, bisa Oh, enggak. oke. Itu kewenangan KPK lah itu, dan banyak Tapi kasus ada yang kata wajib. kasus yang sudah kita lihat tangani di KPK 300 juta dengan Tetap ditangani, Mas tetap Renald, ya? aja ditangani Tetap. begitu. Dan itu sudah putusan. Nah itu yang jadi problem. Ada rangkaian aneh. Sebagai partai politik, sebagai insan politik, bolehkah kita membuat analisa? Kayaknya ada tujuan politiknya nih. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5 segala macam. Tapi oke lah, kita mau melawan dengan hukum. Oke. Betul. Bedah pasal per pasal. Saya sebagai penyidik, dan saya yakin juga dengan rekan-rekan penyidik yang sekarang menjalani, mereka menjalankan tugas berdasarkan yang mereka jalankan. Jadi tidak melihat dari faktor politik ataupun hukum. Ini kan adalah perkara yang sudah lama ya Mbak ya, dari 2020 sampai sekarang. Ya mungkin ini adalah salah satu perkara pertama yang diangkat. Jadi bukan masalah pilih. Menurut saya PR KPK depan, Mbak. Apakah ini akan melanjutkan? KPK yang menyelesaikan PR kasus-kasus besar. Ya, gitu. bukan hanya ini, Mbak. Ada sekitar, terakhir saya keluar KPK ada sekitar 7 DPO. Dan sekarang ini kan baru selesai sekitar 3 atau 4 ya. Kenapa hasil ini, perkembangan perkara dari Harun Masiku ini sedang diselesaikan oleh KPK? Ya menurut saya sih biarkan saja dulu. Karena menurut saya masih banyak PR-PR yang lain. Bukan saya menegaskan bahwa ini adalah politik atau tidak. Jadi menurut saya apakah KPK yang menjalankan tugasnya dengan baik atau benar, ini adalah PR ke depan yang harus dijawab oleh Ketua KPK sendiri.